Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi program linear. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi program linear dan model matematika. Nah, program linear. Misalnya ada seorang penjahit pakaian mempunyai pakaian polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Nah, penjahit tersebut akan membuat kain model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Nah, sedangkan model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Nah, laba dari masing-masing model V adalah 20.000 dan model U adalah 15.000. Berapa pendapatan maksimum yang bisa diperoleh penjahit? Nah, masalah yang kita dapat ini dapat kita selesaikan dengan program linear. Nah, dengan terlebih dahulu kita membuat model matematikanya. Pasti kita sering menjumpai persoalan-persoalan ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang orang tuanya pedagang. Nah, maka kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya agar pendapatan yang kita miliki itu bisa maksimum atau pengeluaran yang kita keluarkan itu bisa minimum. Nah, yang pertama yaitu model matematika. Apa sih model matematika itu sebenarnya? Nah, model matematika dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Nah, suatu model matematika dikatakan baik apabila di dalam model tersebut hanya memuat bagian-bagian yang diperlukan saja. Jadi ketika kita memiliki sebuah persoalan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya persoalan dalam berdagang, nah di situ kita dapat menafsirkannya ke dalam model matematika agar lebih gampang dimengerti dan dapat dipecahkan. Nah, selanjutnya fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini disebut sebagai fungsi sasaran atau juga fungsi objektif. Nah, fungsi tujuan itu berbentuk X, Y sama dengan AX tambah BY. Nah, nilai optimum dari fungsi tujuan ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi, fungsi tujuan di sini adalah untuk mencari, untuk membantu kita dalam memecahkan tujuan dari masalah yang kita miliki. Misalnya dalam suatu permasalahan kita itu ingin tahu berapa sih sebenarnya pendapatan maksimum kita dengan mengeluarkan modal sekian-sekian. Nah, fungsi tujuan ini kita jabarkan juga ke dalam model matematika, kemudian akan membantu kita dalam mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari masalah. Nah, perhatikan contoh soalnya agar kita tidak menghayal-menghayal bagaimana sih sebenarnya model matematika itu, bagaimana sih sebenarnya fungsi tujuannya itu. Jadi perhatikan contoh soal ini. Nah, soalnya itu seorang siswa memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi untuk memilih jurusan IPA itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 120. Kemudian, nilai masing-masing pada pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 50. Buatlah model matematika yang bisa digunakan sebagai patokan agar siswa bisa memilih jurusan IPA. Nah, yang pertama, kita misalkan nilai matematika itu sebagai X dan nilai fisika itu sebagai Y.
Jadi di sini permasalahan sehari-hari kita jabarkan ke dalam bentuk matematika. Jadi dia nilai matematikanya kita misalkan sebagai X dan nilai fisiknya sebagai Y. Nah, maka syarat pertama itu kita peroleh hubungan X tambah Y lebih besar sama dengan 120. Karena dia di sini tidak boleh kurang dari. Jadi kita peroleh X tambah Y lebih besar sama dengan 120. Selanjutnya, untuk syarat B, kita peroleh hubungan X lebih besar dari 50 dan Y lebih besar dari 50. Karena nilai masing-masing pada pelajaran itu tidak boleh kurang dari 50, berarti nilai matematika tidak boleh kurang dari 50 dan nilai fisiknya tidak boleh kurang dari 50. Nah, sehingga model matematika yang dapat kita gunakan untuk patokan agar siswa bisa memilih jurusan IPA adalah X lebih besar dari 50, Y lebih besar dari 50, dan X tambah Y lebih besar dari 120. Nah, inilah model matematikanya. Jadi di sini kita hanya perlu menafsirkannya, dan setelah kita menafsirkannya, ternyata lebih mudah jika kita tafsirkan dalam bentuk model matematika. Nah, contoh soal kedua, perhatikan. Ibu akan membuat 2 jenis roti, yaitu roti jenis A dan roti jenis B. Nah, roti jenis A memerlukan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Roti jenis B memerlukan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Banyak tepung yang tersedia 2,25 kg, sedangkan banyaknya mentega yang tersedia 1,25 kg. Jika X menyatakan banyak roti jenis A dan Y menyatakan banyak roti jenis B, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut dan gambarlah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi di sini langkah apa sih yang perlu kita lakukan pertama? Nah, yang pertama kita lakukan itu yaitu kita misalkan X banyak roti jenis A. Kemudian Y banyak roti jenis B. Nah, untuk menyusun model matematikanya, dapat kita buat tabel seperti berikut. Nah, kita buat tabel agar kita lebih mudah dan tidak keliru nantinya. Perhatikan tabelnya, yang masih bersatuan kilogram kita rubah semuanya ke dalam bentuk gram. Jadi di sini roti jenis A 150 gram, 50 gram mentega, dan roti jenis B 75 gram tepung dan 75 gram mentega dengan banyak tepung yang tersedia atau pembatasnya itu 2250 gram dan 1250 gram. Nah, pertidaksamaan untuk bahan tepung itu 150X ditambah 75Y kurang dari 2250. Jadi ini kita buat menjadi satu persamaan, yaitu persamaan untuk bahan tepung, kemudian di yang ini untuk pertidaksamaan untuk bahan mentega. Nah, kenapa di sini dia kurang dari sama dengan? Karena dia hanya memiliki persediaan sebanyak 2250 gram. Jadi tidak mungkin dia lebih dari. Jadi di sini dia pasti kurang dari sama dengan. Nah, kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk pertidaksamaan untuk bahan mentega itu 50X tambah 75Y kurang dari 1250.
Nah, ini bisa kita sederhanakan juga menjadi 2x tambah 3y kurang dari 50. Nah, karena banyaknya roti itu tidak mungkin negatif, sehingga di sini kita memiliki syarat mutlak, yaitu x-nya itu lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Jadi banyak roti jenis A itu pasti lebih dari 0 dan banyak roti jenis B itu pasti lebih dari 0. Nah, jadi model matematika dari permasalahan tersebut adalah 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 30, kemudian 2x tambah 3y kurang dari 50, x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model matematika dari masalah itu. Nah, selanjutnya di sini adalah kita membuat grafik daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, grafik daerah himpunan penyelesaian ini telah kita pelajari pada pembelajaran 1 tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, di sini kita hanya perlu mengikuti langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran 1 sebelumnya. Yang pertama itu kita menggambar garis 2x tambah y kurang dari sama dengan 30. Jadi di sini kita rubah dulu 2x tambah y menjadi sama dengan 30 untuk memudahkan kita dalam mencari titik-titik potong. Untuk x untuk x sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan sehingga kita peroleh y sama dengan 30. Titik potongnya adalah 0,30. Untuk y sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 15 dan titik potong dengan sumbu x adalah 15,0. Nah, garis 2x tambah y kurang dari sama dengan 30, ketika kita gambar pada bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik-titik 0,30 dan titik 15,0, itu bisa kita lihat pada gambar selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah menggambar garis 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 50. Nah, sama seperti persamaan garis sebelumnya, kita substitusi x sama dengan 0 ke persamaan, kita peroleh y sama dengan 16,67. Nah, titik potong untuk sumbu y-nya itu yaitu 0,16,67. Untuk y sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 25. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 25,0. Garis 2x tambah 3y kurang dari 50 kurang dari sama dengan 50, ketika kita gambar pada bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik-titiknya ini dapat kita lihat pada gambar. Nah, ini ketika kita sudah menghubungkan titik-titiknya, karena x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0, serta kita perhatikan tanda ketidaksamaannya, maka dapat digambarkan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya sebagai berikut. Nah, jadi di HP-nya adalah yang daerah yang kotor ini atau daerah yang berwarna ungu ini. Jadi di sini harus kita perhatikan dia garis pembatasnya semuanya penuh karena dia kurang dari sama dengan. Kemudian karena kurang dari sama dengan berarti DHP-nya berada di kiri garis pembatas. Jadi diingat kembali tabel dari cara metode melihat tanda ketidaksamaan yang sudah saya berikan pada pembelajaran 1. Ya, mungkin itu pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di ruang obrolan kelas yang ada di Moodle. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.